Yang pertama, saya akan menjelaskan alat musik rebab. Alat musik rebab adalah alat musik gesek yang begitu populer di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah yang banyak didiami oleh komunitas suku Dayak Otmarikit. Jika dilihat dari sejarahnya, alat musik ini muncul pertama kali pasca masuknya masyarakat dari Timur Tengah ke Kalimantan untuk berdagang, karena memang alat musik ini datang dari Jazirah Arab. Selanjutnya ada cara memainkan alat musik rebab. Nah, alat musik rebab ini dimainkan dengan cara menggesek dawainya dengan menggunakan busur penggesek yang telah tersedia. Ukuran rebab sendiri biasanya kecil, badannya bulat, dan ada bagian depan yang terhubung menjadi suatu membran yang mirip dengan perkamen dan memiliki leher panjang. Alat musik ini tidak memiliki papan nada, tetapi ada leher tipis yang panjang terdiri dari 1 atau 3 senar. Alat musik rebab dimainkan khusus untuk acara-acara tertentu seperti ritual hingga acara penyambutan tamu dan tetua adat. Namun untuk sekarang, alat musik rebab juga suka dimainkan oleh anak muda di pinggir jalan atau mereka yang sedang berkemah di atas gunung. Nah, di sini ada QR barcode yang bisa di-scan untuk melihat cara bermain alat musik rebab. Suling balawung. Suling balawung adalah alat musik khas suku Dayak Ngaju, asal Kalimantan Tengah yang terbuat dari bambu kecil. Bambu ini berbeda dengan bambu-bambu biasa. Bambu ini disebut bambu tamiang, yang banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Disebut balawung karena kita dapat melihat dari ujung suling balawung itu terdapat seperti bambu, potongan bambu kecil yang agak tegak gitu. Dan di situ dia diikat oleh tali. Nah, bagian itu mirip dengan lawung yang merupakan ikat kepala orang Dayak. Selanjutnya, kekuatan magis dari suling balawung. Orang Dayak percaya bahwa suling balawung memiliki kekuatan magis dan juga penolak bala. Suling balawung tadi sudah dijelaskan dia terbuat dari bambu tamiang. Bambu tamiang ini adalah salah satu penangkal petir yang dianggap oleh suku Dayak, yaitu Dayak Ngaju. Jadi, jika rumah atau orang yang memiliki bambu tamiang ini, dia dapat terhindar dari kecelakaan atau mara bahaya. Sehingga itu, balawung yang merupakan suling yang terbuat dari bambu tamiang tadi, dianggap dapat ikut memiliki kekuatan magis yang dibawa oleh bambu tadi. Dahulu, bahkan suling balawung ini pernah dijadikan sarana pemikat, seperti memikat pasangan. Jadi, jika zaman dahulu ada yang bermain suling balawung, konon jika yang mendengar orang itu adalah seorang perempuan, maka ia akan jatuh cinta dengan pemain suling itu. Dan jika laki-laki, mereka akan menjadi sahabat yang dekat dan juga bisa memiliki relasi yang lebih baik lagi. Cara bermain suling balawung. Suling balawung tidak seperti beberapa suling lainnya. Dia hanya memiliki 4 lubang untuk kita mengatur suaranya. Tapi dengan 4 lubang ini saja, suling balawung sudah cukup karena dia dapat bermain sampai 3 oktav. Dan juga cara meniup suling balawung tidak miring, melainkan dia lurus. Kita tinggal meniup dari atas ke bawah dan kita dapat mengatur nadanya dengan menutup lubang-lubang dari suling itu.
Gandang tatau. Gandang tatau adalah alat musik ritmik tradisional yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Alat musik ini termasuk dalam kategori alat musik perkusi yaitu gendang. Sejarah gandang tatau berakar dari budaya masyarakat Dayak yang menggunakan alat musik ini dalam berbagai upacara adat, ritual, dan kegiatan sosial. Misalnya upacara penyambutan tamu, upacara keagamaan, upacara kematian, dan juga dalam pertunjukan musik tradisional Dayak. Alat musik ini sudah digunakan sejak zaman dahulu kala dan menjadi bagian penting dalam tradisi lisan serta budaya mereka, yaitu suku Dayak. Gandang tatau dibuat dengan menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama yaitu kayu. Bagian utama gandang tatau terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari pohon yang keras dan juga tahan lama, seperti kayu ulin, kayu meranti, dan kayu-kayu lokal lainnya yang mudah ditemukan di sekitar wilayah Kalimantan. Kayu ini dibentuk menjadi sebuah tabung atau silinder yang menjadi bahan gandang. Yang kedua yaitu kulit hewan. Untuk bagian membran atau permukaan yang dipukul dibuat menggunakan kulit hewan, biasanya dari kulit kerbau, sapi, ataupun kambing. Kulit ini dipilih karena kekuatannya dan kemampuannya menghasilkan suara yang khas saat dipukul. Yang ketiga yaitu tali atau rotan. Tali atau rotan digunakan untuk mengikat kulit hewan yang telah diregangkan ke badan kayu, sehingga kulit tersebut tetap kencang dan menghasilkan suara yang baik saat dipukul. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gandang tatau dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan ataupun alat pemukul khusus yang biasanya terbuat dari kayu ataupun rotan. Biasanya alat musik ini diletakkan di lantai atau digantung sehingga pemain bisa dengan leluasa memukul permukaan kulit gandang untuk menghasilkan suara yang khas. Teknik memukul bervariasi, tergantung pada jenis lagu atau irama yang dimainkan. Bisa menggunakan ketukan cepat, lambat, atau kombinasi dari keduanya sesuai dengan kebutuhan musik atau ritual tersebut. Untuk teman-teman para penonton, bisa di-scan QR dan membuka link di dalamnya untuk melihat lebih jelas permainan gandang tatau dalam kegiatan adat suku Dayak di Kalimantan. Kuriding atau gurinding adalah alat tradisional sejenis harpa mulut asli buatan nenek moyang suku Banjar yang berada di Kalimantan Selatan. Kuriding bisa terbuat dari pelepah enau, bambu, ataupun kayu dengan bentuk kecil dan memiliki alat gitar yaitu tali serta tali penarik. Dimainkan dengan cara ditempelkan di bibir sambil menarik gagang tali gitar yang akan menghasilkan bunyi. Dengan ritme tertentu, bunyi yang dihasilkan akan terdengar merdu. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul alat musik gurinding. Menurut cerita masyarakat suku Banjar, gurinding adalah milik seekor macan di hutan Kalimantan Selatan. Suatu ketika, sang macan meminta anaknya untuk memainkan gurinding. Namun, lidah kurinding putus dan sang anak mati setelah tenggorokannya tertusuk kuriding. Akibatnya, sang macan waspada agar anak keturunannya tidak lagi memainkan kuriding. Dalam perkembangannya, mitos ini menjadi dasar mitos masyarakat Banjar membunyikan kuriding, yakni sebagai alat ampuh untuk mengusir macan. Mereka juga menggantungkan atau meletakkannya di atas tempat tidur anak-anak mereka. Kurinding juga dipakai untuk mengusir roh jahat karena macan dianggap sebagai semacam hantu oleh orang daerah. Kuriding memiliki bentuk yang cukup kecil dan dapat digenggam di telapak tangan. Wujudnya terbagi dalam 2 bagian. Bagian dalam adalah bagian yang ditempelkan di mulut ketika dibunyikan. Bentuk bulat pada ujung bagian luar kuriding berfungsi sebagai pengaman agar tidak melukai mulut saat dimainkan. Pada badan kurinding terdapat alat getar yakni tali yang terbuat dari serat pohon kayu atau senar. Alat gitar tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian ilat dan bagian butuh.
ujung kanan dan kiri kuriding juga terdapat lubang untuk meletakkan tali atau tarikan yang terhubung dengan alat getar. Ketika tali tersebut ditarik sambil ditempelkan di mulut pemain, maka alat gitar tersebut akan berbunyi. Bunyi kuriding akan terasa nyaring saat alat musik tersebut ditarik dengan ritme yang benar. Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat musik kuriding adalah bahan yang terbuat dari bambu tipis, rotan, atau logam tipis yaitu besi kuningan. Bambu dipilih yang lentur tetapi kuat, biasanya bambu kecil seperti bambu apus. Selanjutnya ada juga proses dari pembuatan alat musik kuriding. Yang pertama, bambu itu dipotong sekitar 10-15 cm panjangnya. Yang kedua, bagian tengah bambu dilubangi atau disayat membentuk lidah getar supaya papan tipis yang bisa bergetar. Jadi setelah tengah bambu dilubangi dan disayat, maka akan membentuk lidah getar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya papan tipis tersebut bisa bergetar saat dimainkan. Yang ketiga, bagian ujung dibuat pegangan atau tali penarik. Yang keempat, setelah itu dirapikan supaya menghasilkan bunyi yang bersih. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai cara memainkan alat musik kuriding. Nah, untuk cara memainkan alat musik kuriding, kita ini memerlukan teknik pernapasan dan juga getaran. Lalu setelahnya, yang pertama-tama, pada langkah yang pertama, kita ini harus memegang gurinding dengan tangan, lalu letakkan di depan mulut. Yang kedua, bibir dijadikan resonator dengan menempelkan alat pada bibir. Yang ketiga, jari tangan lainnya digunakan untuk menarik lidah getar atau memetiknya. Yang keempat, mulut dan lidah diubah-ubah posisinya untuk menghasilkan variasi nada dan efek suara. Yang kelima, hembusan napas bisa dipadukan dengan memberikan efek getaran yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat musik gong. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang gong. Nah, gong adalah salah satu alat musik tradisional pukul yang berbentuk bundar besar dari logam. Nah, biasanya perungu atau kuningan. Nah, terus memiliki bagian tengah yang menonjol. Itu tuh disebut pencu. Nah, gong menghasilkan bunyi berdengung panjang ketika dipukul menggunakan pemukul khusus yang dilapisi kain atau karet. Alat musik ini banyak digunakan dalam gamelan Jawa, Bali, Sunda, hingga berbagai kebudayaan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul alat musik gong. Nah, gong ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu di Asia. Diperkirakan pertama kali berkembang di Asia Tenggara. Nah, itu tuh sekitar wilayah Myanmar, Thailand, Laos, hingga Indonesia. Di Indonesia, gong menjadi bagian penting dalam gamelan Jawa, Sunda, dan Bali. Gong dipercaya bukan hanya alat musik, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Sering dipakai dalam upacara adat, ritual, hingga penyambutan tamu. Beberapa ahli menyebut gong sudah ada di Nusantara sejak abad ke-9 Masehi. Terbukti dari relief di Candi Borobudur dan perambanan yang menggambarkan orang memainkan gong. Oke, selanjutnya ini ada cara membuat alat musik gong. Nah, proses pembuatan gong itu cukup rumit dan membutuhkan keterampilan khusus. Nah, umumnya itu dilakukan oleh pengrajin gamelan. Nah,
tahapannya itu yang pertama itu adalah peleburan logam. Nah, biasanya ini tuh di bahan utama perunggu atau kuningan dilelehkan. Nah, terus yang kedua itu pencetakan. Nah, logam cair dituangkan ke cetakan bundar. Nah, yang ketiga itu adalah pembentukannya. Nah, logam dibentuk menjadi lingkaran lebar dengan pencu di bagian tengahnya. Nah, yang keempat itu adalah penempaan. Gong ditempa berulang kali untuk menghasilkan ketebalan dan bentuk yang pas. Nah, yang kelima itu ada penyempuhan dan palesan. Nah, gong ini dipoles agar halus dan berkilau. Nah, yang keenam itu ada penyeteman atau tuning. Nah, pengrajin menyesuaikan suara gong dengan cara menipiskan atau menebalkan bagian tertentu hingga menghasilkan nada yang diinginkan. Oke, di sini ada cara memainkan alat musik gong. Gong dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul. Nah, biasanya itu alat pemukulnya ini tuh dari kayu yang ujungnya dibalut kain atau karet. Nah, biasanya tuh pemain gong ini memukul bagian pencu. Nah, itu tuh tonjolan tengah gong untuk menghasilkan suara yang bulat, nyaring, dan bergema. Dalam gamelan, gong dimainkan pada akhir kalimat lagu gatra sebagai tanda penutup atau penegas irama. Nah, selanjutnya di sini ada QR code. Nah, ini tuh berisi cara memainkan alat musik gong. Saya izin menjawab pertanyaan dari Habib, yaitu bagian yang tegak lurus di ujung suling balawung disebut apa dan berfungsi untuk apa. Nah, sebenarnya ujung dari suling balawung tadi yang bentuknya seperti sepotong bambu kecil, itulah yang kita sebut balawung itu sendiri, karena itu menyerupai dengan ikat kepala yang dipakai oleh orang Dayak. Lalu fungsinya apa? Sebenarnya untuk fungsinya tidak begitu jelas atas bagaimana fungsi terhadap penggunaannya. Tetapi si balawung ini dia berfungsi agar kita tahu dari mana sisi kita harus meniup. Jadi di situ kita tahu letak dari atas atau bagian bawah dari si suling balawung itu sendiri. Dan dari segi filosofis, balawung merupakan ciri khas dari suku Dayak itu sendiri, terutama Dayak Ngaju yang berada di Kalimantan Tengah, si pencipta suling ini.